kami ada beberapa produk, Pak. Yang pertama itu ada produk kredit KSM, kredit sayang mikro, untuk kita namakan sayang mikro. Ini untuk melawan rentenir dengan maksimal plafon itu sampai dengan 2 juta tanpa agunan, Pak. Tapi mereka harus nabung karena ini harus orang-orang lapak yang semuanya usaha kecil-kecil itu setiap hari nanti didatangi untuk nabung, lalu kita berikan pinjaman tanpa agunan, mungkin tukang golo, parkir dan sebagainya. Ini kita bisa menyalurkan 1.300-an orang, Pak. Jadi ada 2,6 miliar yang bisa tersalurkan oleh kita. Ini tanpa agunan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi gambaran dan harapan tahun 2022 bagi Jawa Tengah, yang tentu saja masih harus terus mengatasi pandemi COVID-19 dan juga berusaha memulihkan perekonomian. Nah, saya di bidang ekonomi masih akan berbicara dengan para tokoh pelaku di bisnis, terutama bisnis perbankan. Kali ini saya sudah ketemu dengan Bapak Haji Raji SEMM. Beliau adalah Dirut PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Pak Raji, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan BPR BKK Karangmalang yang kemudian menjadi BPR BKK yang menurut penilaian OJK merupakan 3 besar di antara BPR BKK yang lain di Jawa Tengah yang jumlahnya 33. Silakan. Terima kasih Pak Bambang. Kami akan menyampaikan kronologis mulainya berdiri BPR BKK Karangmalang. Ya. Itu yang pertama, berdiri itu tahun 1974, Pak. Itu sebagai project officer yang waktu itu dari Pak Gubernur Mohnadi, ya, untuk dibentuk di tiap kecamatan untuk memberikan kredit permodalan dalam rangka mencegah terjadinya para tengkulak, Pak. Ya. Nah, itu dulu modalnya hanya 1 juta, Pak. 1 juta itu pinjaman soplun 1 juta waktu itu 74. Terus berperjalanannya di tahun 81 ini menjadi BKK atau Badan Kredit Kecamatan dengan adanya Perda nomor 11 tahun 81. Jadi berubah menjadi sudah Badan Kredit Kecamatan yang berbadan hukum. Lalu setelah tahun 81 ada lagi perubahan di tahun 91, ini dikukuhkan menjadi BPR dengan Menteri Keuangan dan izin Bank Indonesia menjadi BPR BKK, dan itu berada di tiap-tiap kecamatan, Pak. Dulu masih di tiap-tiap kecamatan. Setelah di tahun 91, lalu pada tahun 2006 ini terjadi merger. Di Sragen ini ada 14 yang sudah diberikan izin BPR, lalu bergabung jadi 1, yang lainnya gabung ke Karangmalang, maka yang ada sekarang Karangmalang. Jadi bukan BPR BKK Sragen gitu, Pak, tapi Karangmalang. Tapi Karangmalang Sragen, Pak. Oke. Terus lalu tahun 2019 ini berubah badan hukum, dulunya PD BPR BKK, lalu tahun 2019 sudah menjadi perseroan daerah atau Perseroda, Pak. Tahun 2019 yang lalu. Jadi sekarang sudah di PT gitu, Pak.
Untuk perjalanan itu. Sedangkan untuk berikutnya Pak, tentang aset saat ini, hari kemarin Pak, karena kita juga sudah punya aplikasi core bankingnya online dan real time. Hari kemarin tutup buku kemarin itu asetnya 777 miliar 447.925.913. Ya, kalau di sini ditanyakan apakah terbesar di kabupaten, iya Pak, di Sragen kita termasuk yang terbesar, bahkan sampai saat ini BBR Karangmalang masih terbesar di Solo Raya Pak. Di wilayah OJK Solo Raya termasuk PT Karangmalang itu masih terbesar Pak, sebanyak 74 BPR, baik BPR BKK maupun BPR PT. Kami Karangmalang masih pada posisi yang terbesar sampai pada saat sekarang ini Pak. Ya. Terus untuk yang di Sragen, BPR yang ada di Sragen, memang Sragen ini mungkin agak beda Pak dengan yang lain, artinya yang ada di mungkin Purwodadi dan yang lain, karena Sragen ini BPR-nya Pemda ini cukup banyak Pak. Oh. Jadi Pemda sendiri, Pemda Kabupaten itu mempunyai BPR konvensional yang dinamakan Joko Tingkir itu, yang BPR Joko Tingkir itu kepemilikannya 100% miliknya Pemkab. Lalu punya BPRS Sukowati yang itu juga kepemilikannya adalah milik Pemkab. Terus masih ada Pak sisa PT BKK Jateng yang merger dengan kami hanya 14, sehingga yang 6 itu masih di BKK Jateng. Artinya masih ada di situ. Dan termasuk juga di Bank Jatengnya. Itu Pak, jadi ada 3 yang pemilikannya pemerintah daerah, 4 beserta kita, 5 beserta Bank Jateng, sehingga pasar sudah agak kredit Pak di sini untuk Karangmalang ini. Okay. Yeah. Terus untuk berikutnya Pak, bagaimana kiat BPR BKK umumnya tetap tumbuh di masa pandemi. Nah, ini penjelasannya. Kita tetap semangat Pak dalam bekerja dan menyalurkan kredit dengan prinsip kehati-hatian, dengan melihat kredit yang pangsa yang tidak terdampak COVID Pak. Iya. Padahal sekarang ini kan hampir semua terdampak, mungkin di kesehatan, mungkin di pertanian. Kebetulan di Sragen kan pertanian Pak, sehingga masih ada juga. Tapi di Sragen ini pertanian yang di sebelah utara Bengawan itu mayoritas tebu Pak, yang di 9 kecamatan itu, yang 11 itu kan di sebelah selatan itu padi ya, artinya tanah basah. Itu di pertanian. Maka peternakan ini kita juga masuk ke sana, tapi yang di saat pandemi ini kita menghati-hati, dan kredit yang direlak Pak, kita juga cukup banyak Pak. Kredit yang direlak untuk diajukan dari nasabahnya, diajukan untuk disepakati gitu Pak. Lalu untuk BPR BKK Karangmalang di tahun 2021 bisa menyetor dividen berapa untuk pemerintah provinsi dan berapa untuk pemerintah kabupaten. Kami jelaskan Pak, untuk penyetoran berdasarkan hasil laba tahun 2020 itu kita menyetorkan dividen untuk pemilik itu jumlahnya 11.096.893.53 rupiah Pak. Jadi ini untuk total. Lalu untuk pemerintah provinsi itu 6.292.234. Ini persentasenya 55,93%, Pak.
Lalu untuk pemerintah kabupaten itu 4.890.400 juta 234 rupiah. 4.890.418 rupiah. Ini prosentasenya 44,07%, Pak. Jadi dividen yang kita hasilkan dari tahun 2020 ini ada 11 miliar, Pak. Tapi kemungkinan di tahun ini mungkin nanti sedikit ada penurunan karena memang COVID ini luar biasa, Pak, untuk di perkreditan dampaknya. Lalu program apa saja yang dikreasi oleh BPR Karangmalang untuk membantu bisnis UKM? Kami ada beberapa produk, Pak. Yang pertama itu ada produk kredit KSM, kredit sayang mikro, untuk kita namakan sayang mikro. Ini untuk melawan rentenir dengan maksimal plafon itu sampai dengan 2 juta tanpa agunan, Pak. Tapi mereka harus nabung karena ini harus orang-orang lapak yang semuanya usaha kecil-kecil itu setiap hari nanti didatangi untuk nabung, lalu kita berikan pinjaman tanpa agunan, mungkin tukang golo, parkir dan sebagainya. Ini kita bisa menyalurkan 1.300-an orang, Pak. Jadi ada 2,6 miliar yang bisa tersalurkan oleh kita. Ini tanpa agunan, Pak, tanpa agunan. Lalu yang kedua, ini dengan bunga 0,67% per bulan, Pak. Jadi memang melawan rentenir kita ya harganya memang kalau dibandingkan pula ya sedikit harus mencari subsidi yang lain nanti untuk mendukung ini, Pak. Terus yang kedua adalah kredit mikro BKK atau KMB yang itu dimiliki seluruh BKK di Jawa Tengah. Ini adalah kredit mikro BKK ini sampai dengan plafon 25 juta, Pak. Tapi kita juga dengan agunan, ini dengan suku bunga hanya 0,75% per bulan. Ini untuk para usaha-usaha kecil yang UKM-UKM yang ada. Di samping yang lain mungkin ada UKM yang nanti kita biayai langsung juga, karena memang kita, Pak, ini hampir semuanya kreditnya itu bergerak di UKM karena BPR kan kreditnya kecil-kecilnya. Terus yang berikutnya adalah ada kredit BPR BKK Air, Pak. Ini untuk membantu penyediaan air bersih dan sanitasi. Dalam rangka ini untuk pemeliharaan sumur-sumur bantuan dari hibah dari pemerintah, yang mana supaya ada berjalan terus-menerus, maka kita juga siap untuk biaya itu, Pak. Dan ini di Sragen sebenarnya cukup banyak, sumur-sumur itu ada ratusan lebih. Kita juga sudah membiayai itu sampai dengan 50 juta tanpa agunan, tetapi harus jamin dari setoran airnya itu, Pak. Ya. Dan juga untuk pengembangan sanitasinya bisa. Kita juga cukup baik ini penyalurannya. Lalu kredit UKM, kalau UKM ini memang semuanya ini kan hampir di UKM, Pak. Karena kredit kita 50% itu sudah produktif sekarang 51%, yang 49% sekarang dipotong gaji atau konsumtif itu. Lalu kredit pertanian, Pak, kredit pertanian ini cukup banyak di Sragen, tadi kami sampaikan, terutama di tebu, Pak, kita membiayai tebu, tapi ya 1 tahun sekali karena panennya kan 1 tahun sekali. Dan perikanan darat, misalnya lele, gurame itu kita juga cukup baik, Pak. Karena sampai di akhir Desember 2020 kemarin, kredit itu kita mempunyai 524 miliar, Pak. Tapi dari itu di COVID ini sekarang ada penurunan sedikit. Jadi memang pelemparannya sangat di samping hati-hati juga ada banyak usaha yang berdampak. Tapi kami melihat di 2 bulan terakhir, Pak, 2 bulan terakhir di bulan September, Oktober
ini sudah ada pergerakan nampaknya karena kita sudah bisa merealisasi besar walaupun untuk kreditnya belum bisa menutup. Karena apa? Karena yang jelek-jelek ini pada berjatuhan, Pak. Yang jelek-jelek ini pada berjatuhan dilunasi sehingga menurunkan di itu. Tapi kami harap kalau ini nanti terus berjalan, ini akan sudah bisa mulai berjalan, Pak. Lalu kredit pertanian ini memang luas, Pak, di kita. Ada peternakan, perikanan, terus juga ada tanaman pangan, tanaman tebu, hortikultura, dan ini kita juga semuanya memang ada produk itu, Pak. Lalu layanan simpanan apa saja di BPRBK Karangmalang untuk tahun 2020 sampai saat ini, berapa dana masyarakat yang bisa dihimpun. Nah, untuk di Karangmalang, dana yang dihimpun itu sekarang dana kita ada 646 miliar, Pak, dana masyarakat. Dan kami mulai tahun 2017, Pak, karena kepercayaan masyarakat, kami sudah tidak mempunyai hutang di bank, artinya nggak punya lingkit. Bahkan kita menempatkan di bank karena kepercayaan masyarakat memang sudah cukup tinggi. Sekarang sudah 646, tapi tersalur di kredit tadi kan baru ada 524. Berarti memang kita di dana sudah cukup mantap, Pak. Tapi ya walaupun cukup mantap, ini kan suatu pergerakan dinamis, kita tetap harus berupaya untuk selalu menghimpun dan berupaya bisa menyalurkan. Adapun jenisnya adalah deposito berjangka. Ini jangkanya ada yang 1 sampai dengan 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Sedangkan suku bunga, Pak, karena kami dana juga sudah cukup baik, maka bunga deposito kami itu kita tetapkan di bawah LPS 1%, Pak. Jadi LPS 6 ya kita 5. Supaya nanti kalau kita tempatkan di pihak lain untuk kita jual, kita bisa bersaing gitu, Pak. Terus yang berikutnya adalah tabungan masyarakat desa atau Tamades, ini yang mendominasi, Pak, dan di kami agak baiknya itu karena di tabungan saldonya itu lebih besar, Pak. Sekarang saja itu di tabungan itu yang di dana itu 446 dan di tabungan itu ada 200 sehingga sekitar 30% yang deposito. Jadi strukturnya cukup baik karena dana masyarakat yang harganya lebih murah yang lebih tinggi nominalnya. Lalu ada tabungan masyarakat desa masyarakat sejahtera, tabungan masyarakat desa sejahtera, artinya di sini ada tabungan bisnis, Pak. Jadi kita di samping Tamades tadi yang perlakuannya untuk semuanya general, buka rekeningnya cukup sedikit, ini kita tingkatkan bagi para pengusaha-pengusaha, para toko-toko, para pengusaha-pengusaha itu yang dananya berjalan kita berikan yang berbunga harian, tetapi saldo mereka pembukaannya saja sudah minimal 1 juta, Pak. Sedangkan deposito tadi, sedangkan Tamades tadi bisa 5.000, 10.000. Nah ini kita tetapkan begitu bunganya harian supaya masyarakat yang punya usaha itu setiap saat diambil itu nanti hari yang hendak berapapun terhitung. Ini juga responnya cukup bagus, Pak. Lalu ada simpanan pelajar, kita bahkan kemarin, Pak, kemarin barusan itu belum ada 1 bulan, berapa hari yang lalu, ternyata dari Simpel ini se-Indonesia kita mendapatkan juara 1, Pak. Jadi Pak pun besar kita di sekarang. Lalu ada tabungan wajib. Tabungan wajib itu adalah tabungan yang digunakan untuk auto debit pinjaman. Jadi kalau nggak punya pinjaman berarti nggak ada tabungan wajib. Kalau ada pinjaman atau kredit berarti punya tabungan wajib sebagai sarana pembayaran auto debitnya, Pak. Nih. Terus kredit apa saja yang disediakan oleh BPRBKK Karangmalang untuk tahun 2021, berapa jumlah kredit yang bisa disalurkan. Tadi kami sampaikan OS kita di sekarang itu ada 516. Kalau akhir tahun kemarin 524, Pak, ini masih ada sedikit penurunan. Tapi sudah ada peningkatan daripada kemarin 510, 509. Karena 2 bulan terakhir ini sudah mulai ada pergerakan nampaknya, Pak. Mudah-mudahan nanti tidak ada PPKM yang ketat lagi supaya masyarakat terus bisa usaha gitu, Pak. Ya. Pak.
Ya. Terus untuk kredit ini Pak, Karangmalang nomor 1, kredit modal kerja. Modal kerja ini segala usaha Pak, ada perdagangan, ada pertanian tadi, ada usaha jasa. Ini semuanya kita memang ada semua produk itu Pak. Lalu untuk konsumtif ini ASN, untuk pembelian perabotan rumah tangga, beli kendaraan yang dipakai sendiri. Ya. Tapi kalau yang nanti digunakan untuk bisnis, ini kan masuknya di investasi, Pak. Jadi terus untuk pendidikan, untuk ibadah haji ada Pak kita. Kalau masyarakat yang dulu cukup ramai Pak, sampai sekarang karena hajinya sudah 2 tahun nggak berangkat, ini agak sepi Pak. Berikutnya kredit investasi, ini pembuatan tempat usaha, misalnya membuat toko, beli mobil untuk trayek, misal truk. Nah ini kan untuk masuk investasi. Pembelian KPR kita siap juga Pak untuk pembelian rumah-rumah kafling. Ini kita juga siap. Tapi ya itu Pak non subsidi karena Bank BPR itu kan sing subsidi rapati Ya. nggak begitu ada Pak. Tapi kita siap dan itu juga bagus Pak. Ya. Nanti biasanya kita beri lalu dia di awal kalau yang KPR itu terus ketika ada pembeli yang datang dia disubsidikan, kita dilunasi terus kita dengan kerjasamanya dengan para pengembangnya Pak. Ya. Lalu pembelian tanah kafling, pembelian tanah sawah atau tanah usaha-usaha ini termasuk dalam investasi. Dan kita memang sekarang tidak ada Pak pangsa yang homogen. Artinya satu itu dimiliki kita. Makanya kita produknya banyak. Harapan kita bisa mencukupi penggunaan target yang kita lakukan. Terus berapa jauh Karangmalang sudah memanfaatkan teknologi digital pembelian pelayanan maupun transaksi perbankan. Kalau digital Pak, ini kita juga sudah mulai bergerak Pak, mulai tapi memang waktunya itu agak lama. Tapi kita sudah kerjasama dengan Bank Umum menggunakan virtual account dari Bank Umum host to host kita juga sudah lakukan. Bahkan kita ada 3 bank yang sudah host to host, diantaranya ada BRI virtual account itu sangat membantu Pak. Briva juga kita pakai angsuran dari luar Jawa itu dengan Briva sangat mudah sekali Pak. Tidak ada 5 menit dari transaksi dilakukan dia, itu kita sudah posisinya masuk di pendebitan di rekening tabungan wajib mereka tadi Pak, langsung didebet. Terus dari Permata kita juga ada. Ya. Terus kerjasama dengan Bank Umum transfer. Nah, kalau kita tidak punya transfer, kita dengan Permata itu menempatkan edisi mereka ATM ini di kita. Itu setiap cabang kita berikan edisi Pak, sehingga masyarakat bisa mentransferkan lewat edisinya Bank Permata. Dan nanti kalau punya uang biar nabungnya ke kita gitu ya. Ini supaya dia tahu kita punya itu Pak. Kita sudah ada 2 tahun lebih Pak menggunakan edisi itu. Ternyata ada perkembangan, maka kemarin kami minta untuk tambah 10 jadi 15. Kita juga disiapi oleh Permata Pak. Bank Permata maksud kami. Lalu kerjasama pelayanan PPOB kita ini sudah melakukan sebenarnya juga sudah online, tetapi pelaksana inputnya adalah petugas bank. Jadi termasuk kita sudah juga gabung dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk Sragen, Jawa Tengah. Kita juga sudah masuk Pak secara online juga. Kita sudah bisa kerjasama dengan Bank Jateng untuk pembayaran PPB yang berupa pajak. Tapi untuk listrik, untuk itu semuanya sudah kita sampai pada tiketing Pak. Lalu yang fintech Pak, fintech ini kita sudah proses dalam akan kerjasama dengan fintech, layanan fintech Pak. Karena nanti untuk penyebaran ini, bahkan tadi malam ketika Bapak telepon itu, ketika WA itu kami baru pulang dari Sumer Madura Pak, itu saya masih di Surabaya. Untuk kerjasama fintech dari Jombang,
dan mobile banking dari BBR Sumekar yang ada di Sumeneb. Nanti kita karena kita juga sudah proses di sini untuk itu, Pak. Ya. Jadi untuk fintech kita juga siap karena ke depan itu harus, Pak. Kalau tidak nanti hilang dari peredaran kita, Pak. Terus berikutnya proses penerbitan layanan transaksi mobil. Nah, ini kita mobil juga sudah proses, Pak. Kami juga sudah konsultasi dengan OJK, dengan BI Jakarta, dan juga sudah melakukan audit terhadap TSI kita sudah clear. Nah, ini Desember ini kita mau melakukan development yang masuk ke kita. Nanti 2 bulan uji coba. Setelah 2 bulan uji coba kita akan melakukan audit pentest, Pak, kelayakan dari transaksi itu. Setelah 2 bulan, mudah-mudahan saja nanti doa Bapak kita di tahun 2022 mungkin di triwulan pertama itu kita sudah bisa launching yang mobile bankingnya, Pak. Sehingga nanti kita supaya lama-lama kita bisa lengkap transaksi-transaksi itu sehingga masyarakat bayar PPOB dari rumah, dari HP-nya, bayar angsuran dari rumah. Ini yang akan lebih tertarik masyarakatnya dan kita komunikasinya juga sudah lebih enak, Pak. Dan juga kita sudah melaksanakan marketing digital. Marketing digital ini adalah pemasaran kredit yang kita berikan, kita uploadkan aplikasi sehingga masyarakat itu dari rumah sudah bisa langsung daftar ke kita. Langsung daftarnya tidak usah datang, dia fotokopi KTP, ada permohonan dimasukkan ke kita di WA di kantor kita, lalu kita tinggal klik, dicek SID-nya bagus, kita turun, kita on the spot, layak, dibiayai. Jadi ini sangat Pak, sangat hemat, Pak, sangat efisien. Jadi tidak perlu pegawai mencari tapi juga sudah, dan ini dampaknya juga baik, Pak. Kami launchingkan itu pada tanggal 7 September kemarin. Itu ternyata sampai dengan November bulan pertama itu yang masuk itu sudah ada 500 pengaju, Pak. Yang kita realisasi 362 dengan nominal 11 miliar sekian. Jadi dalam jangka waktu yang cukup pendek itu ternyata nggak bisa juga kalau dikatakan masyarakat sekarang ini gaptek itu kita lontarkan tuh langsung lebih tinggi daripada kita keliling mencari, Pak. Lebih cepat itu. Ini kita sudah lakukan. Nanti yang mobil ini karena memang perlu izin, perlu dan sebagainya kita proses, tapi kita sudah jalan dalam proses itu, Pak. Lalu apa saran dan harapan pada pemerintah provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, dan masyarakat umum agar BKK Jateng bisa ikut mendorong kebangkitan ekonomi di Jawa Tengah khususnya? Sebenarnya kalau kita dalam hal untuk memberikan pelayanan itu juga sudah intensitasnya sangat tinggi, Pak. Ya. Tetapi ada hal-hal yang kita itu kalah terus, Pak. Ya. Misalnya, mohon Pak adanya harapan kita itu adanya pembagian pangsa pasar sehingga tidak terkesan berjalan sendiri. Jadi misalnya dari pemerintah itu ada dana desa, ada dana ASN, itu enggak semuanya itu masuk di BPD gitu loh. Yang bisa mbok iso neng BKK, mau BKK-nya juga ada dividennya juga cukup tinggi. Tapi selama ini enggak ada, Pak. Semuanya itu diambil Bank Jateng kayak kita itu berjalan sendiri. Bahkan di kami, Pak, ini tidak ada penempatan dana pemerintah sedikit pun, Pak. Ya. Padahal kita milik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Kalau yang di kabupaten nanti ada Bank Jateng, ada banknya kabupaten tadi. Tapi di kita, ya terima kita itu mencari, Pak. Tapi yo naik ngono terus yo kurang Pak, kurang begitu sinergi katanya. Ya. Kalau kita diminta datang untuk sinergi, tapi bagian kita nggak pernah dikasih hasil sinerginya, Pak. Yeah. Nah untuk itu kita akhirnya Pak, karena Sragen juga sudah padat tadi, kami buka kantor cabang di Solo, Pak. Jadi kami sudah buka kantor cabang di Solo, di Nusukan, di utara terminal itu. Kami launchingkan September bulan lalu. Yeah. Tapi juga responnya bagus, karena makanya kita banyak yang di UMKM dan di pengusaha-pengusaha sudah presentasinya demikian, karena kayak berjalan sendiri kita yus kayak pokoknya
Dan nanti mudah-mudahan Pak Bambang bisa bantu, Bu. Yo semuanya tidak di kebetulan yang lain, Pak, yang lain itu misalnya yang bank pasarnya tidak besar itu mungkin masih di BKK, tapi di kita bank pasarnya ya sudah melakukan itu dan bank jatengnya masuk. Ya. Terus yang kedua, Pak, itu tadi ya dana apapun lah misalnya itu Bu ya ada bagiannya gitu loh, Pak. Ya. Maksud pelaku dewi dividen itu kan nggak pas, Pak ya. Terus yang kedua, Pak, mohon ikut diperjuangkan, Pak, dapat penyaluran KUR bersubsidi. Karena kita itu sampai saat sekarang, Pak, ini malah ada suatu yang pas sekarang di COVID ini. Kalau dulu KUR itu sampai dengan 25, 50, kami masih bisa bermain di angka di atas itu, Pak, sampai 500 kita memberi pinjaman. Setelah kita sampai sana, sekarang itu untuk BRI, Pak Bank KUR itu kan sampai dengan 500. Sehingga kita TO-nya luar biasa, Pak. Ini yang menjadikan kita berat sekali menaikkan saldo karena di samping pasar juga lesu, TO yang ada di dalam keluar. Nah, ini kita sudah nyampaikan. Harusnya kalau seperti kita misalnya liquid juga idle, artinya cukup banyak. Kalau kita itu diberikan KUR, kita pun mampu menyediakan. Karena KUR itu kan sebenarnya dananya sendiri, cuman dari pemerintah itu memberikan subsidi bunga. Tapi sekarang yang bank-bank misalnya bank-bank umum termasuk bank jateng, lempar pegawai itu aja KUR, Pak. Kita ya nggak bisa apa-apa, melawan ya rugi, wong bakul masuk adidol rugi. Jadi dia dapat KUR, dilempar 4%. Nah kalau dilempar 4%, kita harga dananya saja sudah 3,9 PPAP-nya setengah persen. Lah mau apa ya, lebih baik taruh neng bank umum saja dulu sementara kan gitu. Tapi kalau bisa kan nggak terus-menerus, Pak ya. Kalau bisa nggak terus-menerus. Ini KUR ini sebenarnya sekarang itu kita yang di 200, di 300 banyak di TO oleh bank-bank itu. Karena sekarang dia sampai 500. Kalau waktu dulu di 25, di 50, kita hindari aja di angka itu, kita main di 100, 200, sampai 500. Tapi sekarang semuanya diblok sama, nah ini luar biasa, Pak. Betul-betul kami sendiri, Pak, yang sudah sejak tahun 2006, kami di direksi ini 2006, Pak, sudah sampai sekarang. Ini tahun yang paling berat, Pak. Paling berat, walaupun kita juga masih ada return ya, tapi ini merasakan betul-betul paling berat. Karena kalau nanti kita dapat KUR, sehingga kita bisa kompetisi di pasar 500 ke bawah. Sebenarnya 500 ke bawah itu kan pasar KU, MKM, Pak. PI karo Bank Umum semuanya kita mau jadi dividen itu yang didapat, tapi enggak ininya orang dibantu. Yeah. Pak Raji, saya ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi disebutkan bahwa ada angsuran dari luar Jawa. Apa nasabahnya sampai luar Jawa, Pak? Bapak kan mungkin juga tahu orang Sragen ya. Orang Sragen itu kan sumber ekonomi terbesarnya itu kan jasa, Pak. Orang yang berjualan keliling sampai di Papua, sampai di Ternate, sampai di itu orangnya di rumah sini, Pak. Yang kita analisa rumahnya ada, tapi dia berusaha ke sana. Sehingga nanti ketika ngangsur lewatnya itu tadi, Pak. Jadi perantau-perantau. Nggih, perantau-perantau itu. Sing dodol kasur, dodol lading, dodol jam, dodol minyak itu kan semuanya Sragen sebagian besar gitu, Pak. Kalau tidak kan Sragen ini hanya pertanian, nggak ada jasa-jasa, sehingga itu dulu mendominasi, Pak. Pertanyaan saya berikutnya, di beberapa daerah itu porsi kepemilikan provinsi sudah turun karena pemdanya itu store modal lagi. Nah ini di Sragen kelihatannya provinsi masih lebih tinggi. Dan sekarang gini Bapak, untuk di aturan di provinsi kan sudah sekarang jelas, sehingga kalau menyetor modal
Ya. itu dari share setorannya pun tidak boleh melebihi 49%. Ya. Kalau dulu kan itu pasang, Ya. yang penting tidak melampaui jatah totalnya. Tapi Ya. kalau sekarang sudah diseimbangkan, yaitu misalnya setoran share kita, modal kita yang di store Pak, sekarang itu 35.510. Berarti itu kalau provinsi 51%, kabupaten itu 49, kabupaten mau nambah kok nanti dalam share itu melebihi, sekarang nggak boleh Pak. Nggak boleh. Oke, Nah, oke. kalau kita Nah, memang ya. sedikit. Nah, pertanyaan lagi yang lain, ada daerah yaitu di Grobogan yang bupatinya berani bahwa seluruh dana yang masuk ke desa itu harus masuk ke BPR BKK. Memang begini Pak, ada beberapa daerah yang kami sebutkan tadi. Pertama itu kemungkinan di daerah itu bank pasarnya kecil. Nah, ketika saat itu Bu Bupati atau Pak Bupati itu masuk ke sana. Jadi atau bahkan nggak punya seperti di Purwokerto Pak, Purwokerto Kebumen itu masih masuk, tapi di kita itu belum Pak. Bahkan kalau kita kayaknya sulit karena di samping ada bank jatengnya yang masih ngoyo tadi, bank daerah BPR-nya Pemkap itu juga banyak Pak. Jelas dua itu bagus-bagus juga. Ya. Tapi di sisi lain karena situasi kayak begitu menjadikan Karangmalang lebih kreatif dan bergerak keluar, termasuk sekarang sudah masuk Solo ya Pak. Iya, sudah masuk Ya. Solo Pak. Bahkan ketika kita mengajukan izin di Solo, beliau menanyakan Pak Ketua OJK itu, besok Pak prospeknya setelah di Solo mau kemana? Saya sampaikan ke Jawa Timur Pak, saya bilang, oh jangan gitu. Kenapa tidak? Wong itu KU3 sudah boleh di perbatasan Jawa Timur. Nanti OJK kan Kediri, nggak apa-apaan. Jadi pangsa itu supaya maksud kami, seandainya di situ tidak tempur dengan teman kita, paling tidak sudah mendukung di Karangmalang yang cukup besar. Dan kami sampaikan juga teman-teman obsesinya bahwa nanti kalau Solo itu sudah BEP, kita berani aja mengajukan permohonan buka di Jawa Timur karena nasabah kita yang di Ngawi juga sudah banyak, Pak. Ya. Itu gambaran aja Pak. Ya, ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Haji Raji SCMM Dirut PT BPR BKK Karangmalang yang sudah menyampaikan berbagai harapan prospek dari bisnis BPR BKK Karangmalang, termasuk cita-citanya untuk keluar dari Sragen, bahkan keluar dari Jawa Tengah di dalam rangka mengembangkan layanannya. Saya kira terima kasih Pak, sukses terus, matur nuwun. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.